हेलो मेरा नाम इवान है आपका कार्य खेल में वन पंजाब नई नई पेंशन नहीं आपकी कार्य रिपोर्ट इसके तो अनसेक्योर डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब tadi cikit Maaf Inspektur Wijay, Wah. giliran saya. I'm sorry Nei. dari Portugal Mumbai, dari podcast Mumbai, kita. ya. Okay Ya, hey ya. bye bye Itu dia tadi Inspektur Wijay yang bilang selamat datang di channel kita semua. Di tempat kita bisa berekspresi bebas, kreatif, terus mau menciptakan banyak cerita. Di sini tempatnya. Oke, ini dia Pop Channel, penyiar Oga Pensiun Channel. Pensiun, jangan harap. Let's go! Welcome back to the show. Saya Ivan Firdaus Hasan. Thank you for smiling. Thank you for liking, commenting. Terima kasih ya. Komen-komennya seru, supportnya juga luar biasa. Di sini tempatnya, tempat kita semua. Kita mau ngobrol apapun, mau cerita apapun. Teman-teman yang nggak berhenti untuk berkreasi, di sini tempatnya. Oke, as we continue, let's go. Hai Kak Ivan. di sini. Oh, iya. Ulang ya. Hai Kak Oh, Ivan. iya. Hai juga. Tadi nggak ada Kapten VJ. Iya. Salah Ada dia. Inspektur Wijay Oh, tadi. Inspektur Wijay Wijay. itu pertukaran pelajar Oke. dari Mumbai. Oh, oke. Iya, dia juga senang siaran, Uh-huh. tapi lebih banyak di belakang layar alias produksi. Nanti kita banyak cerita sama Inspektur Wijay. Tapi itu gimana komunikasinya, pakai bahasa apa kalau sama VJ itu? Dua bahasa ya, Indonesia dan India. Uh-huh. Yang ketiganya bilingual dengan Urdu mungkin. bukan Bahasa kalbu. body language. Oh, oke. Yes. Mengingatkan pada satu film ya. Betul. Kak Ivan, yang kemarin tuh episode seru, ya kan? Yang Asik ya? respon oke. Dan Terima kasih. mereka tuh jadi kepikiran gitu kan, ada pengen nanya lebih banyak lagi tentang dunia-dunia broadcast, ya kan? Saya juga masih belajar, masih sama teman-teman yang lain juga masih mencoba terus mengupgrade diri sendiri, skill, belajar dari yang senior-senior yang juga masih terus belajar juga kan. Kayaknya Jadi dunia ini sama-sama emang- support. Di dunia ini emang kita nggak boleh nggak terus belajar, Oh iya. Iya benar. ya kan? Setuju Bener banget. nggak sih? Apalagi yang bisa kita Nah, share hari? Ada yang nanya, ini berangkat dari satu temen, dia tuh pengen tahu, dia bilang gini, kalau penyiar itu adalah batu loncatan yang paling gampang untuk bisa jadi MC ya, katanya gitu Oke. kan. Iya. Terus berangkat dari permintaan itu nih, sekarang gue mau tanya ke Kak Ivan, Ya. karena kan lu adalah penyiar dan lu juga MC. Ya. Sepertinya tuh dua profesi ini tuh kayak bersinergi gitu kan. Ya. Tapi apa benar kalau penyiar itu selalu bisa untuk jadi MC gitu loh, Ivan? Apakah memang sebetulnya ada yang bisa, ada yang enggak? Gimana menurut Ya. dari pengalamannya? Oke, sebenarnya ini dua profesi yang berbeda, tapi punya payung yang sama. Artinya tetap membutuhkan ilmunya, which is ilmu komunikasi, kemudian public speaking, Yes. ya kan, dan digabungin dengan situasi yang hampir sama. Kalau siaran mungkin nggak kelihatan secara visual, tapi sekarang udah banyak juga yang kelihatan. Kalau MC, otomatis ada audiensnya, otomatis acaranya terlihat karena ada penontonnya, Iya. begitu kan? Sama kalau kita ngomongin soal presenter juga, itu pasti akan kelihatan secara visual. Dua-duanya membutuhkan skill yang kurang lebih sama. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah penyiar bisa jadi MC atau MC bisa jadi penyiar? Yes. Saya balikin lagi berdasarkan pengalaman pribadi ya. Tolong dikoreksi kalau salah, tolong ditambahin kalau kurang. Balik lagi ke skill. Kadang-kadang ada yang jago siarannya tapi belum tentu bisa MC.
Begitupun sebaliknya, dia udah biasa MC, mungkin berangkat dari awal belajarnya sebagai MC, tapi ternyata pas siaran tantangannya berbeda, outcome-nya juga beda. Nah, begitu. Karena dua ini punya ilmu yang harus dipelajari. Sebenarnya sama tapi beda gitu ya. Payungnya sama, ilmu komunikasi, public speaking, tapi aplikasiannya berbeda. Oke. Begitu kan. Jadi kalau pas pertanyaannya simpel aja, bisa nggak jadi penyiar jadi MC? Bisa, tapi kan belajar lagi, ilmunya ada lagi. Gitu. Begitu kan MC yang mau jadi penyiar, nggak serta-merta langsung bisa, kan ada adaptasi dulu, ada teknik yang harus dipelajari, kan sama begitu. Saya pun mengalami hal yang sama, mungkin teman-teman juga yang sampai sekarang masih terus menjalani profesi sebagai MC, senior-senior saya, kemudian juga penyiar-penyiar senior yang juga sekarang masih aktif, begitu kan. Jadi dua-duanya punya tantangan yang berbeda. Apakah dua-duanya bisa dijalani? Bisa, saya menjalani dua-duanya, tapi ya karena belajar dua-duanya. Dua-duanya dicari tahu ilmunya, kemudian diaplikasikan. Ya, dan satu lagi memang menambah selain ilmu itu, ada showmanship-nya di situ. Showmanship itu adalah kemampuan untuk menggabungkan kedua itu. Ya kan? Antara jadi penyiar dan jadi MC, digabungin, ada ramuannya, jadilah. Bisa dua-duanya. Nah, gimana ramuannya? Nanti harus dikasih tahu ya. Enggak juga. Ada teknik-teknik khusus yang dipelajari as I go. Artinya waktu pertama awal MC kan nggak selalu sukses ya. Nah, di situ belajar dari kesalahan, mulai belajar beradaptasi seperti apa menguasai audience, belajar untuk menguasai materi secara cepat, critical thinking, terus solusi kalau ada masalah dan lain sebagainya. Itu udah nyampur satu paket aja pokoknya. Nggak gampang, pelan-pelan memang, dan nggak selalu sukses. Namanya juga orang belajar kan, trial and error. Tapi dari kesalahan itu kita belajar sedikit-sedikit. Akhirnya pada saat kita dihadapkan sama situasi yang sama, kita udah tahu apa yang harus dilakukan. Begitu. Nah ya, kan kita ini berhadapan dengan dua audiens yang berbeda ya. Tadi kan Om Ivan bilang, ya, kalau penyiar itu sebetulnya theater of mind, bener kan? Yes. Jadi kita tuh kayak ngomong sama benda mati, mic, ya kan? Yang kita nggak tahu audiensnya tuh sebetulnya dengerin enggak, ada nggak sih yang dengerin kita? Tapi kalau MC itu kan ketahuan tuh, misalnya ada 10, 1000, 2000, ya kan? Nah kayak gitu. Nah ini tuh untuk bisa gather mereka punya attention tuh gimana, Kak Ivan? Oke. Untuk siaran dulu nih. Untuk siaran. Udah kan jelas. Beda dengan kalau kita lagi mau MC ya. Ya. Kalau siaran kan udah jelas Theater of Mind itu salah satu keunggulan yang belum bisa dikalahkan sama platform lainnya. Daya imajinasi seorang penyiar itu yang akhirnya mengembangkan program siarannya itu menjadi menarik, menjadi enak buat didengerin, terus menjadi nilai tambah buat si penyiarnya kan. Dia jago siaran sendiri, dia jago siaran berdua, dia jago bikin suasana itu lebih intim, dia jago bikin suasana lebih menyenangkan, dan lain sebagainya. Itu senior-senior saya jago-jago banget tuh. Saya belajar banyak dari teman-teman bagaimana untuk bisa mengambil hati pendengar dengan teknik-teknik pendekatan suara. Ya kan? Boleh nggak kasih contoh, Ivan? Misalnya nggak boleh dong, itu kan dapur. Justru ini si dapur ini nanti kan diambil orang. Sama kita ini diumbar-umbar. Kan kita bilang ilmunya ada, dicobain aja gitu. Misalnya. Tapi harus ada cluenya. Contohnya, kalau misalnya pas siaran pagi, ya kasih mood pagi. Gimana sih kalau orang pagi? Pendekatannya itu semangat, ceria, smiley voice, begitu kan. Kalau kita terjemahkan untuk siaran malam kan nggak mungkin ya. Artinya orang malam itu kan udah lebih tenang, udah lebih santai. Orang mau istirahat, mau tidur, masa kita intensnya tinggi, kan lebih gitu. Nah itu membaca situasi seperti itu. Itu kalau siaran, dan
Dan itu yang kemarin-kemarin kita obrolin, mulai dari intonasi, artikulasi, aksentuasi, itu bermain banget untuk theater of mind ya. Gimana caranya untuk bisa memunculkan imajinasi pendengar kita, teman-teman ini, kalau kita tidak memanfaatkan 3 itu tadi. Oke. Nah, kalau misalnya kayak tadi, kan kita tuh mau meminta attention si MC nih ya, supaya audiensnya itu merhatiin kita nih. Jadi ketika berdiri, orang tuh belum tentu langsung ini loh, langsung ngeliat loh, ya kan? Ada juga misalnya yang kita ngobrol-ngobrol, MC yang kayak gitu. Itu ngalamin juga nggak? Banget. Sama, semua dialamin. Mulai dari yang dicuekin, mulai dari yang nggak dipeduliin, mulai yang penontonnya cuma sedikit, mulai yang baru mulai bubar, kayak gitu semua udah ngalamin. Jadi you have like only 3 seconds, menurut saya 3 detik pertama itu adalah 3 detik yang krusial untuk menentukan apakah teman-teman atau kamu menarik atau tidak sebagai seorang MC, sebagai seorang talent di depan orang banyak. Yes. You only have like 3 seconds. 3 second ya? Di situ. 3 detik itu menentukan. Oke. Setelah itu aman. Kalau misalnya 3 detik itu berhasil dilewati dengan baik, aman. Nah, ada yang bilang sebetulnya itu kalau lu berarti lebih cepet ya 3 detik ya. Karena ada yang bilang adalah di 5 menit awal. Apakah betul? Apakah tidak? Oke. Preference ya, berarti itu kan pilihan. Saya menentukan 3 detik itu karena itu sama aja kayak orang lagi cek sound. Oke. Jadi 3 detik itu benar-benar menentukan mood diri sendiri nih. Apakah feedback dari orang di depan ini akhirnya saya dapatkan dengan baik atau tidak, itu di 3 detik pertama. Impressionnya gitu ya, dapat kalau atau 5 menit, gitu ya. 5 menit itu adalah menurut saya sukses atau tidaknya acara itu berjalan. Begitu, karena biasa setelah 5 menit itu deg-degannya udah hilang, terus ritme acara pun udah mulai nyaman gitu. Biasa itu 5 menit. Tapi 3 detik itu untuk mengambil hati si audiensnya ya. Gitu. Kalau yang siaran juga sama berarti? Siaran agak beda ya, karena kan kita punya lagu, kita punya senjatanya ada lagu, terus ada apalagi gimmick-gimmick lain seperti stinger, ada call sign, ada station ID, jadi agak sedikit berbeda. Ininya banyak senjatanya. Tapi kalau MC kan benar-benar kita kelihatan banget, Kalau ngomong nggak jelas ya nggak jelas. Kalau gesturnya nggak enak kelihatan juga, gitu loh. Itu yang bedanya, visual dan audio, hanya audio. Berarti sebetulnya treatment ya, Kak Ivan. So we're back di Pop Channel, makin seru obrolan kita. Terima kasih supportnya. Produser saya juga semakin semangat dan mudah-mudahan kamu juga tambah semangat ya. Nah ya, tadi kita udah ngomongin banyak, ya kan? Kita harus pay attention-nya itu adalah pada masing-masing platform ya. Yes. Misalnya kalau penyiar kita gini, kalau MC adalah kita gini, ya kan? Tapi yang 3 second itu emang udah kayak main ini ya, udah kayak main basket ya, 3 second ya. Iya, buat saya iya, mungkin buat orang lain mungkin agak sedikit beda, bisa 5 detik, bisa 10 detik. Buat saya pribadi sih itunya 3 detik, hitungannya 3 detik. Sampai sekarang masih dipakai dan works fine sejauh ini. Begitu. Tapi yang lain misalnya, waduh 3 detik terlalu pendek banget. 5 detik dong, 10 detik boleh, it's okay, no problem whatsoever. Itu kan gimana mood ya, kan waktu pada saat, biasanya deg-degannya itu pada saat baru mau memulai. Apakah lagi siaran ataupun MC, opening awal itu kan selalu bikin deg-degan ya, selalu bikin aura-auran perasaan di sini tuh kadang-kadang. Tapi kalau udah jalan sih udah relax. Nah, kalau saya 3 detik butuhnya untuk mengembalikan ketenangan, postur gue. Kalau orang lain mungkin bisa 5, bisa 10, itu terserah. Bedanya Kak Ivan kalau misalnya gini ya, MC itu kan ada yang sendiri, ada yang tandem. Yes. Kalau yang sendiri misalnya lu butuh 3 detik, kalau yang tandem sama juga? Untuk lu ya, pengalaman lu ya? Ya. Kurang lebih mirip-mirip, tapi juga menyesuaikan sama partner. Karena partner kan kadang-kadang butuh waktu lebih lama,
untuk kita ngedapetin chemistry-nya kadang-kadang memang lebih lama, lebih dari 3 detik. Tapi kalau sudah biasa barengan, Yes. udah bisa MC bareng, biasanya juga berlaku juga itu Udah gitu, kayak- tanpa harus lama-lama tiba-tiba udah klik aja dan kita udah enak. Paling hanya menentukan parts aja, parts siapa yang duluan, siapa yang kedua, siapa nanti yang bagian utamanya ini, selanjutnya siapa gitu, itu hanya ini aja. Itu teknis banget ya. Teknis. Dan itu Sisanya di briefing udah sebelumnya enak. ya. Betul. Oh, oke. Nah ya sekarang gini, ada pertanyaan dari Poppers katanya gini, gimana Kak Ivan kalau audiensnya itu cuek, nggak merhatiin, terus sebagai MC lu akan melakukan apa? Katanya gitu. Oke. Sebagai MC ya? Yes, Oke. ini kapasitas sebagai MC ya. Begitu dicuekin, kita pulang duluan aja. Ya. Ya iyalah. Lu mau dengerin atau Ngapain? enggak gitu ya? Iya. Ribet amat. Tolong diingat bahwa nggak semua orang suka dengan apa yang kita kerjain. Yes. Dan agak susah untuk bisa menyenangkan semua orang. Nonetheless, semua orang di satu ruangan aja, dalam satu ruangan atau dalam satu acara gitu ya, emang semua orang bisa senang, belum tentu. Yes. Iya kan? Pasti ada orang yang cuek, ada orang yang nggak peduli, ada orang yang sotoy dan macam-macam lagi. It's not your concern, oke? Yang jadi perhatian teman-teman adalah acara sesuai dengan rundown. MC-nya adalah ujung tombak untuk acara ini bisa berjalan lancar. Nahkoda ya. Kodanya yang menentukan ini arah Yes. tujuan dari acara ini. Jadi tidak harus selalu menyenangkan semua orang, begitu. Trik yang saya lakukan adalah yaitu tadi yang 3 detik pertama itu. Yes. Saya sudah bisa ngelihat, sudah bisa assessment kalau di depan nih ceritanya nih. Ini rahasia ya, rahasia. Di depan itu nanti akan kelihatan mana yang Kasih tahu siapa-siapa. jangan kasih tahu siapa-siapa. Nanti di depan, begitu kita naik stage atau udah masuk ke acara, nanti di posisi paling depan tuh akan kelihatan mana yang interest, mana yang biasa-biasa aja, Oh. mana yang cuek. Oke. Kita bisa lihat. Jadi udah lihat di situ ya? Kita bisa kelihatan, oke? Hah. Nah, ini triknya nih, ini yang saya lakukan. Silahkan dicoba nanti. Konsentrasikan sama yang interest, Yes. yang memang bener-bener yang kalau kita suruh tepuk tangan, yang kita suruh semangat, Yes. kelihatan banget energinya, konsentrasikan ke situ. Yang lainnya nggak usah dipedulikan. Pedulikan. Itu aja dulu. Nah. Biasanya kalau ini udah terkonsentrasi, itu bisa menular Oh. kemana-mana, ya, dan membawa mood kita lebih enak. Konsentrasikan ke situ, ya. Apakah di depan atau di tengah? Biasanya kan ada ini ya, Iya. penonton itu ya, depan, tengah, atau bahkan juga di belakang. Konsentrasikan sama itu, ya. Bukan tugas teman-teman untuk menyenangkan semua orang. Yang disenangkan tuh harusnya diri sendiri. Ya kan? Ya dong, karena teman ini adalah ujung tombak. Gimana caranya nanti acaranya bisa sukses kalau kamu sebagai MC-nya nggak seneng, nggak happy bawain acaranya. Jadi harus happy dari diri sendiri, kemudian Itu lu yang nomor satu. menularkan kepada Itu yang nomor audiensnya satu. ya. Ya, konsentrasi sama yang seneng dulu. Habis itu biarkan yang lain ikut tanpa ada paksaan, tanpa harus begitu. Kalau yang lain nggak ngikut tetap cuek, bukan Sudahlah. urusan. Atau enggak? Bukan urusan, yang penting udah ditransfer, kelar, aman, check out, Yang lain yang nggak senang boleh pulang. silakan. Yang penting happy, Oke. kerjaannya harus happy, teman-teman harus happy, acara lancar, dan the best part adalah klien juga harus happy. Ya betul. Itu sih. Supaya ada repeat order ya. Harus. Aca, no repeat order, no. So Kak Ivan, kita akan bahas lagi yang lebih seru lagi di next episode ya. Wow, nggak berasa perjalanan kita ya. Mudah-mudahan ini akan terus menambah wawasan teman-teman. Mudah-mudahan mau belajar terus karena nggak puas cuma di sini. Silahkan komen aja, terserah mau komen apapun, ya kan? Biar kita makin kreatif untuk bikin ini buat teman-teman semua. Oke, Pop Channel, penyiar yoga pensiun, jangan harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita apa lagi? Di sini tempatnya. Tempat orang yang nggak pernah mau berhenti untuk berkreasi, teman-teman yang senang cerita, teman-teman yang selalu ininya tuh
Gimmicknya tuh banyak banget ya.